Haleluya, salam berkat sukacita Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bagaimana gereja GBI Glow Fellowship Center di Bali? Semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik, semuanya diberkati. Amin ya saudara. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, walau hanya lewat video ya. Tetapi kita percaya firman Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Nah, saudara-saudaraku, Gereja Bethel Indonesia Glow Bali, Gembala Jemaat, Bapak Yangke dan Ibu Yanti, saya doakan selalu sukses, semuanya sehat, jauh dari wabah, jauh dari penyakit, semuanya hidupnya diberkati Tuhan, tidak kekurangan makan minum, semuanya baik-baik saja, karena kita percaya Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan bicara satu tema penting. Tema kita itu adalah bahwa Allah kita itu dahsyat sehingga sanggup untuk menolong kita. Allah kita dahsyat, Allah yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan berdoa dan mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Glow Bali. Tuhan memberkati kami semua dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami siap membuka hati kami sehingga firman yang akan kami dengar sungguh memberkati kami semuanya. Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjamah semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Bali, sehingga mereka sungguh-sungguh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan di tengah-tengah wabah yang semakin menakutkan. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, yang siap untuk menolong setiap kehidupan kami. Kami membuka hati kami dan kami siap diberkati lewat firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tema kita adalah Allah kita yang besar. Di dalam setiap kehidupan kita sanggup menolong kita. Amin, saudara. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur 147 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat keempat. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ayat yang kelima. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Wow, amin ya saudara. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah wawasan yang luar biasa. Tentunya untuk membangun iman kita. Maka iman itu terus dibangun saudara. Apalagi di tengah-tengah keadaan atau situasi yang pelik seperti ini. Terdengar wabah, sorry saya bilang, apalagi Bali mungkin dalam keadaan zona merah. Dan itu sangat riskan kalau kita berkunjung ke tempat-tempat yang ramai. Kemudian itu juga mengakibatkan penularan di sana sini. Alangkah baiknya ya saudara, kalau kita menjaga diri baik-baik, menahan diri baik-baik, sehingga kalau toh ini sudah sampai 1 tahun kita dalam kondisi seperti ini, ingat Tuhan tetap menyertai hidup kita. Amin saudara. Nah, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu besar. Kalau Allah yang besar, berarti yang pertama Allah itu mampu menyertai kehidupan kita. Sampai hari ini kita bisa menginjakkan kaki di tahun 2021 saudara,
di tanggal 24 ini itu oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan masih menyertai kita dalam membangun keluarga kita, dalam membangun iman kita, dalam membangun masa depan kita, termasuk dalam membangun karir kita. Terlebih dalam membangun masa depan kita, Tuhan hadir ya saudara. Tuhan tetap menyertai. Justru di tengah-tengah badai sekalipun saudara, Tuhan siap terus untuk menyertai hidup kita. Maka jangan pernah bosan dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Amin saudara. Kita tidak perlu tanya Tuhan kapan selesai COVID ini, kapan selesai wabah ini. Wah rasanya ini udah bosan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, justru dalam keadaan seperti ini kita belajar satu untuk menjadi orang sabar. Yang kedua saudara, ini adalah kesempatan kita dalam membangun komunikasi dalam keluarga. Karena lebih banyak di rumah ya saudara, ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak-anak, sambil berkata lu lagi ya saudara. Tapi justru disinilah keharmonisan dalam keluarga harus kita bangun. Apalagi kita kerja di rumah ya saudara, udah ke kantor mungkin cuman sehari, setengah hari gitu ya, 3 hari kemudian berangkat lagi ke kantor karena memang dibatasi. Tetapi penyertaan Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Yang kedua saudara, kalau Allah itu besar buat kita, maka Allah itu terlalu sanggup untuk menolong kita. Apa yang menjadi doa kita? Apa yang menjadi permohonan kita? Apa yang menjadi teriakan minta tolong kita kepada Tuhan? Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memberikan jawabannya buat kita. Maka Tuhan bilang begini, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kuncinya adalah datang sama Tuhan, bukan datang sama setan. Akhirnya mengeluh aja kerjaannya, bersungut-sungut aja kerjaannya. Aduh saudara, malaikat juga ngelihat saudara modelnya begitu, rasanya gua cabut lu ya. Iya, karena itu bahasa persungutan, bahasa pujian kepada setan saudara. Nah, disinilah letaknya iman kita itu diuji juga lewat persoalan ini loh, kuat atau tidak saudara. Apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi persoalan pergumulan kita saudara. Hidup kita tidak pernah lepas dari masalah, itu pasti. Tetapi bukan berarti saudara, apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan abai terhadap permohonan kita. Tidak. Tuhan siap untuk menolong kita, sekalipun dalam kondisi seperti ini saudara. Saudara dengerin baik-baik. Kalau toh doa kita belum didengar, Tuhan pasti akan jawab dan Tuhan akan tolong buat kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara pernah menyanyikan lagu pujian ini? Waktu yang terbaik bagi Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, dan seterusnya. Amin saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Selama Tuhan memberikan kesempatan, maka kesempatan itu adalah pertolongan buat kita. Selama Tuhan beri waktu, maka waktu itu adalah pertolongan buat kita. Selama kita masih bisa bernafas, maka itu adalah kesempatan buat kita untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi situasi sulit, mari gerakkan hati kita, undang Roh Kudus agar supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan.
bukan malah jauh, saudara. Itu adalah sebuah kerugian. Dia pencipta kita, dia Bapa kita, kita ini anaknya. Kenapa mesti harus jauh kepada Tuhan? Harusnya kan makin dekat, makin sungguh-sungguh, makin takut sama Tuhan, bukan malah dilingkupi kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalani hidup. Takut akan Tuhan artinya menempatkan Tuhan lebih tinggi dari setiap hal di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Dia adalah muara hidup kita. Dia adalah satu-satunya Tuhan kita. Dan yang ketiga, saudara, kalau Allah kita itu adalah Allah yang besar, maka perhatikan, Alkitab mencatat bermazmur bagi Tuhan itu baik, bermazmur bagi Tuhan itu indah, bermazmur bagi Tuhan untuk memuji-muji Tuhan itu layak. Lihat, ini adalah kuncinya. Sehingga masalah yang besar sekalipun itu terurai lewat pujian kita. Dan ingat, di balik pujian ada kuasa. Di balik pujian yang kita naikkan, saudaraku, ada mujizat. Haleluya. Iya. Nah, kalau Allah kita besar, maka kita tidak boleh terpisah dari Tuhan. Jadi kita membangun hubungan makin intens, saudara, makin lekat, makin kuat, sehingga kesungguh-sungguhan kita itu nampak. Saya kasih tahu buat saudara, tanpa kita sadari, wabah ini mengajar kepada kita sebuah ketaatan loh. Taat itu artinya, saudara, nggak usah tanya sama Tuhan, kok terjadi seperti ini, kenapa ya Tuhan? Nggak perlu, saudara. Dan yang kedua ya saudaraku sekalian, wabah seperti ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan itu adalah pusat pujian kita, pusat penyembahan kita, dan pusat doa kita. Kalau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita bisa pastikan hidup kita ini, saudara, diri kita ini, seluruh umat Tuhan di Bali, Gereja Bethel Indonesia, Glow Fellowship Center di Bali, engkau akan tahu bahwa ternyata lewat persoalan masalah itu akan menjadi sebuah cerita kesaksian yang begitu indah. Ada saudara-saudara kita yang mungkin pernah kena COVID, saudara. Dia akan menyaksikan bahwa keadaan yang dia alami begitu menakutkan, begitu mencengkeram. Tetapi tatkala Tuhan tolong membebaskan dia dan sembuh dari COVID, itu akan menjadi kesaksian yang hebat. Bukan berarti saudara harus kena COVID dulu baru punya kesempatan untuk bersaksi. Enggak juga, enggak seperti itu, saudara. Tetapi ya saudara, lewat pergumulan hidup ini kita punya cerita untuk kita bagikan kepada orang-orang yang kita cintai. Kita bagikan kepada sahabat-sahabat. Kita bagikan kepada teman-teman. Apapun keadaan kita, ingat baik-baik, Tuhan tetap Allah yang besar. Kalau Dia adalah Allah yang besar, persoalan yang besar sekalipun yang kita hadapi, Tuhan jauh lebih besar dari persoalan kita yang besar. Amin, saudara. Jadi jangan pernah bersedih, jangan pernah mengeluh, jangan bersungut-sungut, karena itu pujian kepada setan. Layak untuk memuji-muji Tuhan, layak untuk mengagungkan nama Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Maka kita jadi orang percaya bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Oh, Tuhan baik, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita, bebasnya dosa dari setiap hidup kita, Tuhan mengampuni kita. Bukan hanya sekedar seperti itu, saudara. Tetapi kita jadi orang percaya yang bisa dipercaya. Setelah kita bisa menjadi orang percaya yang bisa dipercaya, kita harus meningkat menjadi umat Tuhan kepercayaannya. Jadi orang percaya yang bisa dipercaya, ya saudara, itu suatu hal yang luar biasa. Terus kemudian menjadi umat kepercayaannya. Wow. Dan ini satu hal yang cukup menarik buat kita, saudara. Sehingga lewat firman Tuhan ini saudara mengerti bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pegang, tangkap baik-baik. Mulai sekarang sayangi istri, sayangi suami, sayangi anak-anak. Kita bangun kehidupan yang lebih romantis lagi ya. Sehingga di antara suami istri yang ada adalah saling puji-pujian,
bukan saling menuntut, saling menyalahkan, tetapi kita saling membangun iman, saling mendorong, saling menuntun, sehingga kebesaran Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah setiap kehidupan dan langkah kita. Amin buat firman Tuhan, saudara. Dan saya akan pimpin di dalam doa. Taruh tangan kanan saudara. Dan hari ini saudara harus terima mujizat yang datang dari Tuhan. Percayalah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Letakkan tangan kanan saudara di dada. Saya berdoa Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang meletakkan tangannya di dada. Tanda ia mendengar firman dan mengerti firman. Tanda bahwa ia menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami letakkan tangan kami di dada, dan biarlah firman-Mu mengubah setiap pikiran kami, mindset kami, hidup kami. Biarlah kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sukacita Allah terus mewarnai setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan umat-Mu yang ada di Bali, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center Bali. Tuhan memberkati umat-Mu, diberkati mereka semuanya. Gembalanya kami ucapkan berkat Bapak Yangke, Ibu Yanti. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati semua umat Tuhan, besar kecil tua muda. Tuhan memberkati. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah hati yang subur, sehingga ia mampu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Diberkati setiap umat-Mu satu persatu, besar kecil tua muda. Dan biarlah berkat bumi, berkat langit, berkat surga, berkat kehidupan dilimpahkan atas setiap kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi kebenaran firman Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus akan menuntun setiap kehidupan kami, sehingga kami semakin sungguh, semakin dekat dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudaraku sekalian. Sampai ketemu di Bali nanti ya. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.